Mustahil. Yao Yuekong tidak bisa mempercayainya. Anda pasti tahu bahwa Raja Dewa Zerg belum bereaksi. Mengapa kerangka ini bisa mendeteksi mereka? Namun, begitu seruan Yao Yuekong jatuh, dia melihat dua kelompok api hijau samar menyala di lubang mata tengkorak itu. Nyala api tampak seperti tatapan kerangka, sangat redup, dan bahkan bergoyang lebih samar di seluruh alam semesta yang luas. Tapi yang membuat Qin Yichen tak terbayangkan adalah nyala api di mata tengkorak semakin jelas dan semakin dekat, semakin dekat. Salah. Bukan karena nyala api semakin jelas dan lebih jelas. Tapi dunia ini semakin jelas dan jernih. Qin Yichen mengamati dunia dan melihat bahwa kabut berkabut yang melintasi sungai panjang ruang dan waktu telah menghilang. Ini seperti melihat hal-hal normal dengan tepat. Mereka diseret langsung ke puluhan juta tahun yang lalu. Dia muncul tepat di depan kerangka dan Raja Dewa Zerg. Tak seorang pun di Qin Yichen dan lainnya takut hantu. Karena mereka tahu yang disebut hantu. Tetapi jiwa makhluk hidup tidak tersebar setelah kematian. Jika mereka menderita ketidakadilan dan kebencian selama hidup mereka akan berubah menjadi hantu dan kejahatan roh. Namun, melihat kepala tengkorak yang menghadapnya, bahkan mengangkat kepalanya sedikit, mengangkat senyuman, Qin Yichen bisa digambarkan sebagai kedinginan, seperti hantu. Mustahil. Yao Yuekong juga panik. Raja dan tengkorak Dewa Zerg di depannya sangat jelas, dan mereka sepertinya telah tiba di ruang dan waktu ini. Dia mengatakan bahwa bahkan jika Raja Dewa dari ras Zerg menemukan mereka, dia mungkin tidak berani menyeret mereka keluar dari sungai ruang dan waktu yang panjang. Terlebih lagi, mereka masih di udara saat ini. Mereka masih tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Raja Zerg dan kerangka itu. Dan kedua orang ini seharusnya tidak bisa mendeteksi mereka. Tapi kerangka menakutkan ini tidak hanya menemukan mereka, tetapi juga menarik mereka keluar dari ruang dan waktu dengan melihat. Bahkan Yao Yuekong, yang merupakan kaisar monster yang kuat, gemetar di sekujur tubuhnya saat ini. Dan dia bisa yakin bahwa ini terjadi puluhan juta tahun yang lalu. Karena dia bukan milik ruang dan waktu ini, dia seharusnya dilempar ke surga saat ini. Jadi penolakan ruang dan waktu dan surga membuat iblis Yuekong gemetar. Dan gaun brokat surgawi itu seperti pancaran, dan dia sepenuhnya melindunginya. Celestial Broket tidak memiliki bentuk tetap, melainkan seikat benang sutera, yang bisa berubah sewaktu-waktu menurut pemakainya. Di setiap benang sutera, terdapat keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di bawah puluhan juta tahun penolakan waktu dan ruang, jubah brokat surgawi tidak bisa membantu tetapi menonjol. Seolah-olah pakaiannya akan runtuh, membuat iblis Yuekong gemetar lebih hebat. Wajah Qin Yichen juga pucat. Alasan mengapa mereka berani memata-matai. Sebagian besar kepercayaan diri mereka berasal dari fakta bahwa Raja Dewa dari ras Zerg sekarang terpukul. Tapi siapapun yang memikirkannya, Raja Dewa Zerg tampaknya terpana di tempatnya. Tetapi kerangka ini. Anda tahu, ini hanya kerangka. Sejujurnya, seolah-olah hanya ada satu tengkorak yang tersisa untuk mati. Dan lebih buruknya lagi, Raja Zerg hanya lumpuh. Dan hanya ada satu tengkorak tersisa di tengkorak ini. Tapi kenapa? Kerangka ini bisa langsung menyeret mereka dari puluhan juta tahun yang lalu. Selain itu, Qin Yichen berkata bahwa Raja Dewa tidak memiliki tubuh. Mereka tampaknya adalah guru Tao. Dan mereka dibuat oleh kagum makhluk hidup. Dan kerangka ini dapat memiliki sisa kerangka. Itu artinya dia adalah makhluk. Makhluk. Bagaimana mungkin hanya ada satu tengkorak yang tersisa di dunia, tetapi dapat menyeret Qin Yichen dan yang lainnya melalui sungai panjang ruang dan waktu selama puluhan juta tahun. Makhluk, atau makhluk terlahir dengan tubuh, kelompok keberadaan yang paling kuat, harus menjadi kaisar surgawi dari klan naga sejati. Qin Yichen telah melihat kekuatan dari para kaisar surgawi ini, dan warisan unik mereka telah membuat Qin Yichen sangat berguna. Tetapi Qin Yichen tidak pernah percaya bahwa leluhur klannya pun tidak dapat menggunakan metode ini. Mustahil. Yao Yuekong tercengang, dan bahkan dia lupa untuk melawan, bahkan lupa bahwa dia adalah seorang mata-mata, dan ketika tertangkap, dia akan memohon belas kasihan atau melarikan diri. Bahkan murid iblis Yuekong yang tampak seperti bulan sabit bergetar hebat, dan ketakutan menjadi lebih kuat. Ini seperti menghadapi leluhur kulit hitam. Kenapa dia sangat takut? Karena tolakan waktu dan ruang telah memberikan tekanan pada mereka. Tetapi ada yin dan yang di jalan surga. Dan mereka melanggar operasi ruang dan waktu dan datang ke ruang dan waktu yang bukan milik mereka. Dan tembakan yang menyeret mereka ke ruang dan waktu ini juga harus menanggung hukuman ruang dan waktu dan surga. Bahkan, hukuman Tiadao harus menghukum mereka paling banyak 30%. Dan 70% sisanya harus dihitung di akun kerangka ini. Bagaimanapun, mereka hanya mengintip, menyelinap melintasi sungai panjang ruang dan waktu, dan mereka bahkan belum mengintip rahasia mengubah alam semesta, dan kerangka itulah yang menarik mereka. Maka poin kunci dari hukuman Tuhan, seharusnya kerangka ini. Tapi, jubah brokat surgawi mulai bergoyang, dan kecemerlangan di setiap benang sutra mengingatkan langit bulan iblis, untuk tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Biaya perjalanan paksa melintasi ruang dan waktu terlalu serius. Tapi kerangka ini, tidak ada apa-apa.
Seret saja keluar. Lihat saja mereka seperti ini. Tidak ada cara untuk menghukum mereka. Saat itu Yao Yue Kong sangat ketakutan. Memberontak paksa terhadap ruang dan waktu selama puluhan juta tahun. Dan menarik hukuman dari surga. Tetapi tampaknya aman dan sehat. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan di dunia ini? Yao Yue Kong merasa ragu. Bisakah Hei Ancestor melakukan ini dengan metode ini? Tahukah Anda? Leluhur hitam baru saja mengalahkan naga asli puluhan juta tahun yang lalu. Artinya, dia masih punya waktu untuk menyerap rampasan naga asli di masa depan. Heiju puluhan juta tahun yang lalu. Kekuatannya secara alami bertahan puluhan juta tahun yang lalu. Yao Yue Kong percaya bahwa Hei Ancestor bisa mengirim mereka kembali dengan jarinya. Bukan karena Hei Ancestor tidak memiliki kebaikan apapun. Tapi dia membiarkan mereka kembali dari manapun mereka berasal. Tapi Hei Ancestor tidak bisa menyeret mereka dengan mudah. Dan hukuman yang disebabkan oleh Dao Surgawi tidak akan berarti apa-apa. Dan Yao Yue Kong tahu bahwa Hei Ancestor juga terluka dalam bencana itu. Dan itu tidak ringan. Jika tidak, Heiju tidak perlu menunggu puluhan juta tahun sebelum mendukung Yuan Tiandi setinggi kaisar. Dengan kata lain, bahkan jika Heiju berdiri di depannya, tidak mungkin melakukannya. Dan kerangka ini. Mengapa? Tanda seru. Ketakutan, keputusasaan, keterkejutan, emosi yang tak terhitung jumlahnya membuat Yao Yue Kong tertegun. Dan hanya kalimat ini yang tidak bisa dimengerti. Dan meskipun api hijau di mata tengkorak meredup, seringai di sudut mulut tidak mereda. Sama seperti mereka memandang Qin Yichen dengan bercanda. Suara tulang retak yang mengerikan. Membuat jantung mereka berdebar-debar. Kekuatanku cukup untuk bekerja sama denganmu, kan? Tengkorak sedang pamer dengan Raja Dewa Zer. Dan Raja Dewa Zer saat ini juga terkejut di tempat yang salah. Dia tahu kerangka ini tidak mudah. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan tempat ini. Bahkan Yao Yue Kong benar. Alasan kenapa dia berani membiarkan Zerg menghancurkan perahu dan berencana membunuh dunia serangga adalah karena kerangka ini. Tapi inilah yang Yao Yue Kong ketahui. Dan Raja Dewa Zerg hari ini belum mengetahuinya. Begitu dia melihat Demon Yue Kong, kejutan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Raja Dewa Zerg.